Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat datang di Japascan. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial cara penggunaan aplikasi Japascan via web. Seperti yang sudah teman-teman ketahui bahwa Japascan ini adalah aplikasi yang canggih untuk mendeteksi resi yang double. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa ngecek resi-resi yang belum terkirim. Mana aja yang belum terkirim, sama buat ngecek jikalau ada resi yang hilang. Jadi ada laporannya. Nah, ini juga aplikasinya dapat digunakan untuk beberapa resi di marketplace. Contoh marketplace-nya biasanya pengguna member di kita tuh biasanya menggunakan Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok, dan yang lainnya. Untuk mengefektifkan waktu, kita masuk aja ke menu-menu di aplikasinya. Kita masukkan dulu emailnya. Misal contoh ada email demo @javalabs.com. Maksudnya 1122. Oke, sekarang kita masuk ke menu di web. Menu top fitur di web aplikasi Japascan ini ada beberapa menunya. Yang pertama ada home, yang kedua ada scan resi, yang ketiga ada scan serah terima, yang keempat ada laporan, terus yang kelima ada scan packing, yang keenam ada scan yang keenam ada laporan packing, yang ketujuh ada cek data resi, yang kedelapan ada posting. Nah, kita masuk dulu. Untuk awal kita masuk ke home. Nah, di home ini ada beberapa menu ya, ada beberapa tampilan. Yang pertama ada jumlah resi per ekspedisi. Jadi di sini nanti ekspedisi-ekspedisinya bakal otomatis muncul. Di sini ada antar aja, ada Grab Someday, ada JNT, ada JNT Lazada, ada JNT TikTok, JNT Cargo, ada Lex, ada Ninja TikTok, ada Shopee Express. Jadi semuanya ada di sini gitu. Semua resi. Jikalau misal ditemukan ada yang belum terdaftar, silahkan hubungi admin. Nanti admin yang daftarkan ke sistem Japascan. Terus di sebelah kanan juga ada grafiknya, ada grafik diagramnya juga. Di sini kebanyakan pakai Shopee Express. Jadi nanti ini untuk yang scan, untuk yang demo, untuk yang teman-teman punya, nanti punya akun sendiri akan beda ininya sesuai yang di-scan sama teman-teman. Nah, di sini di bawah ada download Excel. Download Excel ini nanti kalau misalnya mau di yang hasil scan mau dimasukkan ke sini. Misalnya diposting, disimpan di sini. Nanti ekspedisinya bakal muncul di sini dan bisa di-download ke Excel. Jadi, teman-teman punya rekap data summary semua hasil scan, bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan juga, dan bisa download ke Excel. Juga ini data semua bisa di reset juga teman-teman. Resetnya dengan cara klik yang halo selamat datang ini. Nanti ada reset data nih di atas logout kalau datanya mau di nolkan. Tapi kalau datanya disimpan juga nggak apa-apa biar datanya nggak hilang. Oke, itu di home. Kita lanjut ke scan resi. Nah, jadi untuk yang pertama itu ketika masuk, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah scan barcode resi. Nah, scan-nya di sini, teman-teman. Jadi klik aja di sini, masukkan barcode Anda. Nah, di sini diklik dulu nih, si kursornya kan ada tuh. Nah, si kursornya udah disimpan ini, baru ambil alat scan teman-teman yang teman-teman punya alat scan, masukkan ke device, ke ininya, ke laptop atau ke komputernya, baru aja di scan di sini. Tet. Misal kita contoh aja ngambil scan yang ini aja nih. Ini kita scan ini karena nanti ini kan saya pakai manual, kalau teman-teman pakai alat aja. Misal saya rubah ininya jadi ini. Misal anggap ini adalah nomor resinya gitu setelah di scan. Nah, nanti habis ini baru diklik ini. Nah, udah gini baru muncul nih di bawahnya nih. Ada nomor 1 ekspedisinya Shopee Express, barcode atau resinya ini yang barusan saya masukkan. Terus ini ada tanggal scan-nya hari ini. Rate ini
ada yang ship kayak ship lagi kan biasanya scan tuh ada pengiriman tuh ada yang ship, ada yang pengiriman yang kayak 4.000 resi sehari, ada yang 5.000 resi sehari. Itu kita ada dapat cerita dari yang pengguna Japa Scan ini yang mereka ceritakan bahwa mereka sampai 3 kali ship pengiriman gitu. Jadi kita siapkan read ini kalau misalnya pagi nanti masuk ke ship 1, read 1, yang siang read 2, yang malam read 3 gitu. Oke, misal ini kalau misalnya double gimana kejadiannya kalau double? Kalau double nanti kayak gini, misal ini kan tadi udah ada nih, udah scan. Nah, ini saya scan lagi si resinya, saya masukin. Nah, muncul nanti suara seperti itu. Maaf, barcode Anda sudah pernah di-scan tanggal 19 Juli 2022. Nah, ini kalau misalnya resi yang sama di scan 2 kali. Nah, ini yang pertama kali dilakukan. Mas mau nanya, ini kan ada scan resi, ini di sebelah kanan ada scan packing. Nah, scan packing itu buat alternatif aja, tapi yang utamanya di sini di scan resi ini. Kalau yang scan packing ini dibuat alternatif aja. Kalau misalnya di scan ada beberapa perusahaan yang menggunakan 2 kali scan. Jadi waktu ketika ngeprint sekali, ketika packing sekali gitu. Nah, mereka menggunakan 2 ini. Tapi kalau misalnya sekali saya cuma scan packing aja. Nah, saran kita mending di scan resi aja di sini karena ini sistem utamanya di sini. Kalau yang scan packing ini seperti tambahan gitu. Kalau misalnya di pertama khawatir belum ke detect, baru mereka scan lagi di yang kedua gitu. Jadi opsional yang scan packing itu. Oke, itu menu yang kedua. Sekarang masuk ke menu yang ketiga. Menu yang ketiga itu scan serah terima. Kita masuk ke scan serah terima. Nah, scan serah terima ini adalah scan yang diperuntukkan untuk mengecek kembali apakah sudah benar yang di scan resi ini. Jadi apakah sudah ke scan. Jadi scan serah terima ini buat mendeteksi semua yang di scan resi. Jadi bukan buat ngecek double yang scan serah terima. Tapi buat kalau misalnya diserahkan ke ke kurir, si yang di scan aja, yang di scan di resi awal aja gitu. Kalau misalnya di pas diserah terima dia nggak ada, belum masuk ke scan resi, dia bakalan bersuara gitu. Misal ini nih, kita scan resi ini nih yang barusan kan ada. Nah, coba kita masukkan ke scan serah terima, dia bisa nggak? Nah, dia bisa kebaca nih. Nah, andai ada resi yang misal belum ke scan tapi udah dikirim gitu, berarti kan belum masuk ke yang awal ya. Misal ini, maaf tidak bisa serah terima karena belum pernah di scan barcode ini. Jadi dia belum di scan di awal tapi udah dikirim, udah di scan di sini. Nah, itu dia bakal ngasih tahu di scan serah terima ini. Jadi scan serah terima ini buat ngecek bahwa si resi ini udah ke scan belum di awal gitu. Itu fungsi yang scan serah terima. Ini juga opsional, kalau misalnya digunakan monggo, kalau enggak juga enggak apa-apa. Di utama sih kalau misalnya teman-teman mau ngecek double aja ya berarti di scan resi aja. Tapi kalau mau yang ngecek di scan serah terima, nah di sini boleh digunakan, bisa digunakan. Terus ini juga datanya ada ke bawah ya, sama. Nah, yang ditampilkan tuh 10. Kenapa saya scan 100 tapi kok yang tampil 10? Nah, yang lainnya kita simpan di laporan. Jadi yang muncul di sini hanya 10 terakhir. Kenapa 10 terakhir? Karena biar si loadingnya cepat gitu. Kalau misalnya banyak ke bawah kan jadi jadi berat ke si aplikasinya. Jadi kita simpan di 10 di awal gitu. Terus lanjut ke menu keempat, ada laporan. Nah, ini adalah laporan, misal ekspedisi apa aja mau dicek laporannya, misal JNE atau enggak mau yang JNT, ini bisa dicek laporannya atau antar aja gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ngecek semuanya, klik aja semuanya. Terus ini statusnya mau apa? Statusnya sudah serah terima atau belum? Ini buat opsional juga, misalnya enggak semua aja mau diceknya. Klik aja semua. Buat dari kapan? Misal saya pengen cek yang tanggal 1 deh. Tanggal 1
Juli sampai hari ini ada berapa resi yang saya scan. Langsung klik proses, bisa langsung klik proses. Nah di sini langsung muncul ya laporan dari tanggal 1 sampai tanggal 19. Nah di sini ada dua opsi. Nah, ini lihat dulu datanya ada ekspedisinya apa, barcode-nya apa, tanggal berapa, jam berapa di scan-nya juga ada. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya nggak ada pun di sini kalau misalnya mau ngecek di sini bisa ngecek tanggal dan jamnya. Terus notes ini ya semacam keterangan. Di sini demo Japalib karena akunnya pakai demo Japalib. Kalau misalnya akunnya pakai nama teman-teman sendiri, nanti bisa tim kita bantu buat daftarkan akunnya. Jadi nanti nggak diinfokan aja si akun yang mau didaftarkannya. Terus di sini ada read, di sini ada status sama cek upload. Cek upload itu nanti di yang cek data resi. Jadi teman-teman kalau misalnya punya data Excel dari marketplace, teman-teman bisa download dulu di sana yang dari dashboard seller center marketplace, misalnya Shopee, seller center Shopee kan biasanya suka di-download tuh si laporannya. Nah, nanti bisa diintegrasikan ke sini. Nah, nanti ada di cek uploadnya udah kayak status checklist gitu. Nanti bakalan paham kalau sudah masuk ke cek data resi. Jadi sekarang untuk laporan aja. Nah, di sini laporan ini semua data yang muncul semua ini bisa di-download juga ke Excel. Teman-teman jadi punya database, misalnya download ke Excel, bisa juga dihapus. Resinya yang merah ini buat dihapusnya di clear semuanya, jadi kosong gitu. Tapi kalau misalnya ekspor ke Excel, teman-teman bisa dimasukkan dalam bentuk Excel gitu. Oke, kita lanjut ke menu yang kelima. Menu yang kelima ini ada scan packing. Scan packing ini sama seperti scan resi, jadi ini lebih ke opsional. Tapi kalau misalnya maunya buat cek double aja, ya mending kita sarankan ke cek resi, bukan dicek scan packing ya. Scan packing ini lebih ke opsional karena ada beberapa perusahaan yang dua divisi gitu. Divisi yang ngeprint si resinya sama yang di scan packingnya. Jadi mereka ada yang menggunakan ini. Padahal sebenarnya satu juga cukup di scan resi ini buat ngecek double. Karena akan dua kali kerjaan ya, kalau scan double juga scan packing iya gitu. Jadi ini sama sih konsepnya seperti scan resi. Jadi nanti di ini aja dimasukkan barcode di sini, nanti bakalan muncul di sini. Ini laporannya juga sama seperti laporan tadi, tinggal diklik aja. Laporannya misal semua dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Di sini sama, tinggal proses. Ini scan packing hanya opsional. Jadi nggak harus. Terus nah ini penting. Yang selanjutnya adalah cek data resi. Cek data resi ini apa sih, buat cek resi atau apa? Nah, cek data resi ini sebetulnya buat ngecek, fungsi utama ngecek ada nggak resi yang sudah masuk ke marketplace, orderan yang sudah masuk tapi belum terkirim. Nah, di sini bakal muncul nih status. Jadi misal kita tuh hari ini tuh dari Shopee tuh ada 100 orderan. Pas kita scan, ternyata orderannya tuh yang scan tuh yang udah di packing tuh ada 90, berarti 10 lagi belum nih. Nah, sering kejadian yang 10 ini nggak terkirim, inget tuh udah 3 hari, udah 5 hari. Aduh, si yang dari orderan Shopee ini dibatalkan. Pas dicek, oh ternyata lama kita ngirimnya. Pas lama ngirimnya, oh ternyata belum, lupa nggak ke print gitu, atau enggak lupa belum ke packing, belum kekirim. Nah itu kan sering kejadiannya. Jadi karena lupa atau karena kelewat ngeprint atau enggak lupa ngirim gitu, barangnya di pojok, jadi si resinya nggak terkirim. Nah dengan bantuan alat ini semuanya insya Allah terdata gitu, ada. Nah ini data awalnya kosong dulu, sebenarnya di sini kita hapus dulu apa kayak Anda yakin, kita hapus dulu buat menjelaskan dari awal. Jadi kalau misalnya manual seperti ini, saya mau jelaskan dulu dari manual karena di sini ada manual, ada yang file unggah dari Excel. Nah dari Excel ini enak, Excel ini nanti bisa dikawinkan dengan yang dari data marketplace, dari download marketplace, nanti di integrasikan sama format Excel yang nanti kita kasih. Nanti ini aja ke admin buat minta
format Excelnya. Nanti admin dikasih si format Excelnya buat di-upload langsung ke sini. Misal mau 100 data, mau 1000, mau 10.000 juga bisa. Langsung satu kali klik. Nah, karena yang satu kali klik ini otomatis, kita contohkan yang manualnya dulu. Bisa manual gini. Klik add. Misal nama toko di marketplace. Ada beberapa ini bisa digunakan oleh dua. Satu nama toko di marketplace, yang kedua reseller. Ada beberapa pengguna Japascan, member Japascan juga yang menggunakan bermain di Shopee, Tokopedia, Lazada. Nah, di sini juga bisa tulis Shopee gitu. Bisa, atau tulis juga misal Shopee. Nama penerima yang pesen resinya siapa? Misal Johan. Terus nomor resinya apa? SP misal 12378. Nah, ini aja, ini sembarang aja. Bisa Shopee nama di marketplace ini. Oke, kita simpan. Nah, Shopee Johan ini. Bisa juga, ada juga beberapa yang nama marketplace. Nama marketplace-nya misal jualan baju, misal fashion 07 misal. Dia jualan baju, nama ini nama toko di marketplace-nya Fashion 07. Ada yang pakai seperti itu. Nama penerima resi yang akan dikirimnya siapa? Misal Doni. Nomor resinya adalah CM. Misal CM ini set. Nah, gitu. Bisa baru simpan. Ada dua kan? Yang pertama Shopee, yang kedua Fashion 07 Doni, terus marketplace-nya ini. Terus ada lagi nggak? Kita coba lagi, tambah lagi 3 buat contoh. Misal ada juga penggunanya tuh reseller. Misal reseller MS Glow BDG, misal Bandung. Nama penerimanya. Jadi ini nama toko di marketplace teman-teman ya, penjual. Kalau nama penerima ini user, customer yang ini yang beli. Misal nama ininya Siti, penerimanya. Nomor resinya adalah misal 001 angka semua misal. Ini simpan. Nah, ada nih 3 nih datanya. Nah, kalau secara manual seperti ini teman-teman. Kalau secara manual, nah ada 3 data. Tapi kalau misalnya ini kan cuma 3 data sebagai contoh. Nah, kalau misalnya gimana kalau misalnya mau semua data? Nah, bisa. Nanti tinggal klik pilih ini aja, import file. Nah, import file dari Excel, tinggal klik si datanya, nanti bakal langsung muncul ngegenerate semua. Ada 100 atau 1000 pun ada, bisa. Jadi akan lebih mudah dan lebih cepat daripada nginput satu-satu. Nah, ini kan cuman datanya ada 3. Nah, 3 ini kita langsung scan nih. Misal scan yang ini dulu nih. Misal scan yang MS Glow. Kita scan resi di sini. Ini yang MS Glow, kita ada orderan MS Glow. Nah, resinya kita scan gitu ya. Nah, baru muncul kan. Nah, ini pakai si cepat tanggal 19 Juli. Oke, langsung kita cek data resi. Teman-teman bakalan lihat nama yang barusan kan yang kita scan yang MS Glow. Nama penerimanya Siti, nomor resinya ini. Barcode sudah scan sih belum? Nah, sudah kan? Ada 00 udah di scan. Statusnya checklist. Oke. Dari sini bisa kita lihat ya. Jadi kalau yang udah scan ke checklist. Ekspedisinya si cepat 19 Juli. Oke. Kita lanjut misal scan yang ini yang Shopee nih. Kita scan yang Shopee misal di sini ya. Kita masukkan ke, selalu ya teman-teman, untuk yang scan itu selalu menggunakan yang utama tuh pakai scan resi ya. Bukan yang scan packing, biar kedetek di cek data resinya. Oke, klik. Nah, ini pakai Shopee Express. Nah, nanti kita langsung lihat lagi ke cek data resi. Nah, udah checklist 2 ya. Nah, anggap kita tuh cuman scan 2 gitu. Kita tuh inget cuman pengiriman 2. Loh, kok ternyata di sini ada yang X ya statusnya. Masih cakra gitu ya, masih silang. Nah, itu tandanya belum di-scan. Belum, berarti hilang nih barang di mana nih. Nah, kalau hilang ini ketahuan nih, harus dicek kan ke gudang, cek ke lapangan, cek ke bagian pengiriman. Ini kok
yang status yang terkirim cuma 2, yang satu lagi mana? Nah, mereka langsung nyari, oh iya keselip di belakang pintu atau enggak di belakang meja, ini bakalan ketahuan. Ini cuma 3, mudah buat ngebacanya. Nah, beda lagi kalau orderannya ada 100 sampai 1000. Nah, kalau sampai 100 sampai 1000 ini bakal kelihatan banget nih si ininya, si yang belum terkirimnya, yang X-nya. Nah, gimana caranya biar yang X-nya ini ke atas gitu, biar ketahuan. Nah, klik aja yang ini, sudah barcode sudah di-scan atau belum. Nah, yang ini di filter, jadi naik ke atas. Kliknya bukan yang status ya, tapi barcode sudah di-scan apa belum. Nah, dia bakal ke atas tuh, yang statusnya cakra semua. Ini cuma 1 kan, kalau misalnya udah 1000, ini bakal naik ke atas. Misalnya 30 yang belum terkirim tuh bakal. Terus kalau misalnya yang hijau semua gimana? Nah, diklik di situ. Nah, buat memisah, nah ini kan ada yang sudah terkirim sama yang belum, ada yang sudah di-scan sama belum. Nah, buat misahnya seperti apa? Nah, buat misahnya klik di sebelah kanan nih. Pojok kanan ada posting yang warna hijau nih, teman-teman bisa cek posting. Posting ini fungsinya adalah memisahkan antara yang sudah di-scan sama yang belum. Jadi kalau ketika kita klik posting, yang hijau bakal berpindah ke menu posting. Kalau yang belum hijau, yang masih cakra, belum masuk. Kenapa? Karena statusnya belum terkirim. Jadi barang-barang yang hilang sama barang-barang yang belum disiapkan. Jadi sehari, 2 hari, 3 hari bakal ketahuan tuh mana aja barang yang belum dikirim. Kita klik aja ya posting, kita klik posting. Apakah Anda yakin akan posting ini? Oke, ketika oke, dia bakal berpindah. Nah, yang hijau semua bakal pindah ke ke halaman posting. Tapi yang cakra ini karena belum di-scan, belum ketemu, mungkin barangnya belum ketemu, mungkin belum disiapkan, mungkin lupa kecek, mungkin karena banyak faktor, atau ada juga kita tuh ngerasa semua udah terkirim padahal ada beberapa yang belum terkirim. Akhirnya kekhawatirannya pada si customernya nanti ngebatalkan, karena kan lama ngirimnya, jadi dibatalkan, cari yang lain. Itu resiko. Jadi jadi sedih juga ya, karena harusnya rezeki kita karena lupa, karena nggak kecek jadi hilang. Nah, ini ikhtiarnya gitu si buat ngeceknya. Terus yang kedua ada juga yang hilang, jadi si resinya tuh hilang. Kita tuh udah kirim gitu ke ke tukang kurirnya nggak inget gitu, tukang kurirnya ngopi dulu gitu atau nggak kemana dulu, belok dulu ke warteg dulu, dia makan, si karungnya tuh lupa gitu, nggak ke bawah atau nggak ke bawah tapi penuh, jadi ada yang jatuh atau apa gitu. Nah, kita punya data ini gitu, ini udah pernah kita scan. Kalau hilang berarti kamu punya data mana, kita pernah serah terima gitu si barangnya. Itu juga bisa buat ngecek. Kadang ada dari pihak kurir yang lupa gitu, atau sengaja ini kurang tahu, kita ininya mungkin lupa gitu, atau enggak kadang di tempat ekspedisinya juga ada yang lupa. Terus nah selanjutnya setelah kita klik posting, kita buat ngecek mana aja yang udah diposting. Tadi kan ada 3, ada 2 yang diposting. Nah, kita cek misal dari tanggal berapa, pengen ngeceknya yang hari ini aja buat ngecek. Kita proses. Nah, yang diposting kan ada 2 ya tadi, yang dari Shopee atas nama Johan, nomor resinya ini sudah pernah di-scan tanggal segini, jam segini. Anda hilang di kurir dia nggak ngaku. Nah, teman-teman bisa ngasih data ini gitu, bahwa kita pernah scan ini di tanggal 19 Juli jam 9.03. Nah, ini dia data yang sudah diposting. Jadi data ini juga bisa teman-teman ekspor ke Excel. Nah, ada tulisan ekspor ke Excel. Nah, datanya langsung kan tinggal diklik. Nanti bentuknya sudah dalam bentuk format Excel buat teman-teman pendataan si resi yang terkirim gitu. Database juga, teman-teman punya database. Nah, itu yang buat posting ini adalah barang-barang yang sudah terverifikasi, sudah siap kirim gitu. Jadi kita ngirim tuh nggak sembarangan ngirim. Nah, setelah diposting kita cek yang di bawah tabel ini. Tabel ini adalah tabel yang sudah diposting. Jadi di sini ada Shopee Express, cepat. Nanti semua misal kalau misalnya ada JNE, JNT semua bakal ke kanan gitu. Bakal muncul ke arah kanan gitu. Jadi bakal banyak gitu. Ini kan cuma 2 ya. Cuman MS Glow Bandung tadi sama Shopee. Nah, data ini juga bisa download ke Excel, bisa di tempat posting tadi atau bisa di sini juga di
download ke Excelnya. Nah itu dia si tutorial menggunakan web. Nah ini kalau misalnya mau dihapus teman-teman gimana, ini datanya pengen setiap hari dihapus karena nggak mau numpuk si datanya, bisa juga diklik di sini nih. Nah reset data harian di atas logout ini nih ada reset data harian. Kalau misalnya sudah, tapi dengan catatan harus di download dulu ke Excel karena datanya bakal hilang kalau di reset ini. Kalau misalnya hilang kita nggak tanggung jawab teman-teman, karena ini kalau udah di reset berarti memang hilang datanya. Kalau misalnya nggak apa-apa, udah saya download kok, nah berarti kliknya caranya download dulu. Nah udah di download baru reset, selalu seperti itu ya teman-teman. Reset data harian, apakah Anda yakin di reset ini pastikan data sudah diekspor ke Excel. Ini udah dikasih tahu juga ya. Nah sudah, ketika di reset jadi 0 lagi ya teman-teman, jadi bisa di reset per harian. Nah itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 menu teman-teman di web Japascan ini sudah kita infokan. Nanti kalau ada yang belum dipahami teman-teman bisa tanya ke admin. Demikian yang bisa saya jelaskan. Nanti teman-teman kalau misalnya ada yang mau, ini kan masih akun demo, kalau misalnya ada yang mau menggunakan aplikasi ini dengan akun sendiri, silahkan aja langsung hubungi admin buat didaftarkan akun teman-teman sendiri, misal dengan email, misal saya misal dengan email johan@gmail.com, password ini aja, password Japascan. Misal teman-teman mau semangat pasti bisa gitu, misal ya passwordnya, nanti bagian admin bakal ngebantu ngedaftarkan ke akun teman-teman. Paling demikian teman-teman yang bisa saya jelaskan, saya akhiri, semoga bisa dipahami. Terima kasih buat perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.